batuan dulunya ratusan jutaan tahun yang lalu terbentuk karena tumbukan 3 lempeng. 1, 2, 3. Nah, lempeng-lempeng ini bergerak saling mendekat. Nah, karena saling mendekat, mereka menjadi tabrakan. Nah, Bapak dan Ibu bayangkan ada lempeng yang terdiri dari batuan yang sangat keras, kemudian bertumbuk. Nah, tentu saja dia akan menjadi namanya terjadi zona hancuran. Nah, zona hancuran ini dia menjadi lemah. Karena dia lemah, dia bisa menjadi jalan keluarnya batuan dari dalam perut bumi. Nah, batuan dari dalam perut bumi itu sifatnya cair. Nah, itulah yang nanti keluar di kawah-kawah gunung api dan menjadi disebut letusan gunung api. Nah, kemudian karena tadi batuannya ini bergerak dan bertumbukan dia keras kan ya, kemudian ada batuan yang keluar ke permukaan. Nah, batuan itu pada saat dia batuan cair dari perut bumi, pada saat dia keluar ke permukaan, kan dia membuat retak batuan-batuan yang dilaluinya. Nah, jadilah dia menjadi gempa bumi. Nah, kemudian saat batuan itu sudah keluar, endapkan di permukaan bumi, dia mengalami erosi, pelapukan, sedimentasi, menjadi batuan sedimen. Nah, sudah itu karena negara kita adalah negara tropis, batuan ini terus mengalami pelapukan sehingga menjadi tidak stabil dan menjadi potensi untuk pergerakan tanah. Gitu ya, mudah-mudahan jelas Pak ya. Nanti lebih jelasnya sama Pak Sumaryono. Nah, jadi karena negara Indonesia ini terbentuknya akibat zona tumbukan tadi, ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, adanya letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah atau umum disebut tanah longsor. Tapi dampak positifnya ternyata lebih banyak Bapak dan Ibu, karena adanya tanah kita kan subur itu karena adanya produk dari letusan gunung api, kemudian ada cekungan sedimen yang tempat terjadinya minyak dan gas bumi, kemudian adanya terbentuk cekungan air tanah, kemudian ada panas bumi dan jalur metalogenik, artinya jalur pembentukan logam-logam yang bernilai ekonomis. Makanya Indonesia itu rawan bencana geologi, tetapi juga kaya dengan berbagai komoditas yang berasal dari proses geologi ini, ya Pak Bu. Jadi semuanya betul-betul tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya itu lebih banyak hikmahnya. Jadi nanti misalnya nanti lagi kalau lihat saya di TV menerangkan tentang erupsi gunung api itu tidak usah takut karena pasti semuanya itu lebih banyak positifnya. Lupa ya, Bu. Lanjut. Nah, kenapa bagaimana bencana geologi itu dampaknya terhadap kehidupan kita? Tentu saja merusak hasil pembangunan dan hilangnya jiwa manusia, itu yang kita khawatirkan ya. Seperti ini contoh erupsi Gunung Merapi tahun 2010, ada juga tsunami Aceh, ada gerakan tanah, dan ini contoh-contoh ya banyak. Nah, kemudian bagaimana kita mengurangi bencana geologi ini? Salah satunya adalah kita harus melakukan penyusunan tata ruang disesuaikan dengan kawasan rawan bencana geologi. Karena bencana ini tidak dapat dicegah. Dia sudah alami, sudah sunatullah, pasti terjadi. Tinggal kita bagaimana upaya untuk meminimalkan dampak atau risikonya. Oke. Nah ini, selama 2 bulan tahun ini, Januari Februari, sudah terjadi 7 erupsi gunung api. Nah, untuk gerakan tanah, sudah ada 106 kejadian nih. Makanya Pak Sumaryono ini agak susah diakses karena bepergian terus ke lapangan untuk memeriksa kejadian gerakan tanah ini. Nah, ini untuk gempa bumi dalam bulan Februari saja sudah terjadi 10 kejadian. Nah, jadi sebetulnya ini tiap hari di negara kita ini ada erupsi gunung api, ada gerakan tanah, ada gempa bumi. Cuma ada misalnya yang intensitasnya itu relatif kecil, jadi tidak berdampak, tidak ada korban. Nah, yang
yang dilaporkan, yang diberitakan itu memang biasanya yang ada korban atau intensitasnya besar. Jadi sebetulnya di Indonesia ini kita sudah sehari-hari Pak hidup dengan bencana geologi. Apalagi teman-teman kita di Indonesia Timur itu sudah makanan sehari-hari merasakan gempa itu gitu. Jadi sudah biasa gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian karena kondisi Indonesia seperti itu, ada peran negara, bahwa negara itu menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, pemerintah itu kan pemerintah NKRI itu terdiri dari 3 unsur, ada pemerintahan, ada rakyat, dan wilayah. Nah, karena wilayahnya itu termasuk kawasan bencana, maka harus ada institusi yang menyelenggarakan tugas mitigasi bencana geologi. Nah, inilah kantor kami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Vulkanologi itu artinya ilmu yang berkaitan dengan aktivitas gunung api. Kemudian mitigasi itu adalah upaya penurunan risiko atau dampak akibat bencana geologi. Karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa bencana geologi itu bukan sesuatu yang bisa dicegah, hanya bisa diminimalkan dampaknya. Nah, tugas VVMBG ini adalah melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan ketukar lagi sama BMKG ya. Beda, BMKG itu dia mengurusi tentang klimatologi dan meteorologi. Nah, ini ada satu lagi beda tugasnya, itu VVMBG. Ya. Jadi yang ibu-ibu yang suka manggil saya Ibu BMKG nanti direvisi ya. Itu Ibu BMKG, ya, begitu Pak. Nah, kemudian kami Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memiliki satu aplikasi namanya Magma Indonesia. Nah, Magma Indonesia itu isinya adalah informasi mengenai kejadian gempa bumi, gerakan tanah, dan erupsi gunung api. Nanti bisa dicoba Pak. Ini ada yang bulat-bulat ini artinya bahwa ini adalah gempa bumi yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang ada segi 5 merah-merah ini adalah lokasi kejadian gerakan tanah. Yang segitiga ini adalah tentang gunung api. Ini Gunung Raung, ini gunungnya warna kuning, ada asap di atasnya, artinya sedang erupsi. Nanti kalau Bapak dan Ibu coba membuka, tinggal diklik di yang warna-warna itu, nanti keluar informasinya apa. Dan itu adalah data yang terakhir, yang termutakhir. Jadi nanti kalau misalnya ada berita-berita yang tidak benar mengenai gempa bumi, gerakan tanah, atau erupsi gunung api, jangan dulu panik, cek ke sini. Di situ datanya akurat dan dapat dipercaya. Nah, ini yang versi websitenya. Nah, ini yang versi Androidnya. Silahkan bisa diunduh. Gampang, tinggal klik. Jadi, gitu Pak. Itu sedikit. Kemudian Bapak Ibu yang ingin misalnya belajar tentang kebencanaan geologi dapat juga menyimak di YouTube. Ada VVMBG TV. Di situ kontennya ada pengetahuan tentang gunung api, gempa bumi, dan gerakan tanah. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita mulai. Sudah cukup saya bilangnya. Bu Eka, mohon izin, tampaknya Pak Camat sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuk ke narasumber kita, ada baiknya kita mendengarkan dulu sambutan pembuka dari Pak Camat, sekaligus memberikan penjelasan existing di Kecamatan Celengkrang ini. Iya, baik Pak, silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon Pak Camat. Damang. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Camat. Ya, baik. Atas biasa hadir. Pak Camat mohon izin memberikan kata pembuka di webinar malam hari ini sebagai semangat untuk kita semua dan menjelaskan bagaimana kondisi existing di Kecamatan Celengkrang ini. Baik, kepada Pak Edi Nadi selaku Camat Celengkrang, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati para narasumber,
Yang saya hormati mungkin Pak Moderator, saya hormati Pak RW dan Pak RT di lingkungan RW 15 khususnya dan umumnya di Desa Jati Endah. Alhamdulillah kesempatan ini saya ucapkan selamat malam. Mungkin perlu Bapak ketahui bahwa memang wilayah Cirengkrang itu teritorialnya terdiri dari bukit-bukit, Pak, ya. Dan potensi untuk ya istilahnya potensi bencana memang ada, yaitu longsor dan bahkan mungkin juga potensi banjir. Bahkan 2 tahun ke belakang kita pernah mengalami banjir bandang ya, yang diakibatkan mungkin daripada curah hujan tinggi dan selokan yang tidak bisa menampung debit air gitu. Mungkin akibat dari hulu kurang terkendali dan kurang terpelihara masalah penghijauan. Ya, untuk Cilengkrang yang potensi tinggi terhadap bencana alam, yaitu mungkin longsor. Nah, pertama Desa Grimekar, lalu Desa Melatiwangi, Cikanjalu, dan Ciporeat. Itu yang potensi longsornya cukup besar. Namun, alhamdulillah kita bukan menantang gitu ya. Untuk wilayah kita, alhamdulillah belum kejadian yang sifatnya meresahkan kepada warga masyarakat. Namun 3-4 tahun yang lalu, kalau nggak salah di Legokayam itu ada penggeseran tanah, gitu ya, ada macam tanah anjlok, namun tidak menimbulkan potensi longsor atau menggerus perkampungan ataupun terjadi longsor seperti halnya di Cimanggung, gitu ya. Itu kalau kita bandingkan antara Cimanggung dengan wilayah Cirengkrang pun tidak jauh berbeda kondisi tanahnya ataupun teritorialnya gitu ya. Ada perkampungan yang di atas bukit gitu ya, di bawahnya rumah, di atas rumah. Itu tapi alhamdulillah sampai saat ini karena masyarakat pun dia peduli terhadap lingkungan, terutama menjaga pelestarian alam gitu ya. Itu penghijauan. Jadi peduli dulu. Jadi walaupun istilahnya kita potensinya tinggi untuk longsor, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan ya. Di wilayah gitu ya, kita jangan terjadi seperti di wilayah lain. Namun menurut informasi juga tadi tentang kita patahan Lembang gitu ya, sesar Lembang. Kalau menurut ada informasi dari para ahli gitu ya, 2 desa kita yang akan istilahnya begitu ya ada dampak manakala nanti patahan Lembang ada pergerakan gitu ya. Menurut mereka katanya Desa Cipanjalu dan Melatiwangi yang itu yang berbatasan dengan Jati Endah. Tapi Grimekar tidak ada dalam daftar kebulan. Waktu itu ada yang dari tim apalah dia sebagai relawan datang ke saya katanya mau istilahnya ada pelatihan untuk mitigasi atau istilahnya evakuasi manakala nanti terjadi patahan Lembang istilahnya ada penggeseran. Itu yang lebih paham tadi Ibu yang pertama narasumber yang pertama ya tentang gunung berapi gitu ya. Saya itu baru waktu itu kedatangan dan minta peserta untuk dilatih ya. Tapi waktu itu bukan dari instansi resmi gitu, makanya saya tidak begitu respon. Itu ada macam relawan lah, yaitu ada di semacam ya, tenaga untuk membantu manakala terjadi bencana gitu ya.
Tapi waktu itu saya tidak mengirimkan karena saya waktu itu minta surat resmi dari dinas instansi terkait untuk masalah hal itu. Kalau saya respon takut-takutnya nanti di masyarakat terjadi salah paham gitu ya, ada pelatihan itu saya tidak begitu respon. Tapi kalau memang tadi kata Ibu narasumber, kalau memang di kita perlu ada istilahnya deteksi dini untuk mengantisipasi nanti terjadi. Halo? Ya, Halo? silakan, Pak. Ya Pak, masih lancar Pak. Masih bisa. Ya, Ya, saya juga nanti mohon petunjuk mungkin dari Ibu yang lebih paham tentang gempa yang diakibatkan dengan erupsi gunung berapi, karena katanya takbut perahu itu istilahnya tidak bisa diprediksi gitu ya, fluktuasi gitu ya untuk aktivitasnya. Nah, bahkan ya tadi di 2 desa itu yang menurut para ahli itu akan terkena dampak yang cukup lumayan, itu diantaranya yaitu desa Cipanjalu dan desa Melatiwangi yang berbatasan langsung dengan PTNA. Namun sampai saat ini saya pun belum ada pemberitahuan secara resmi dari dinas instansi terkait tentang bencana itu. Namun kita juga tetap harus waspada gitu ya, terhadap nanti hal-hal yang akan terjadi manakala memang betul-betul sesar Lembang itu akan ada penggeseran gitu. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW 15 yang telah menggagas untuk meeting ini supaya warga masyarakat dapat memahami khususnya RW 15 punya masyarakat Cilengkrang. Mungkin nanti saya pun mohon ada waktu ke Ibu narasumber supaya nanti warga kami itu bisa istilahnya mendeteksi sejak dini gitu ya. Jadi hal-hal yang akan terjadi itu sejak dini sudah dapat diketahui. Jadi ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Dan kalau longsor itu memang ada penggeseran tanah itu pertama ada retak-retak dan sebagainya gitu ya. Itu kami atas nama pemerintah kecamatan mohon untuk ada pencerahan dari Ibu narasumber yang paham terhadap masalah gunung berapi ini. Itu mungkin yang perlu bisa saya sampaikan. Jadi dari 6 desa di Kecamatan Cilengkrang itu menurut informasi dari para ahli katanya hanya 2 desa yang akan ya dampaknya itu cukup besar, manakala nanti patahan Lembang terjadi penggeseran. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Pak Camat sudah memberikan kata pembuka pada malam hari ini. Insya Allah apa yang menjadi pertanyaan kita semua dan juga harapan-harapan dari Pak Camat sendiri akan sama-sama kita kupas di malam hari ini. Baik, acara kami kembalikan kepada Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Nuhun Pak Camat, izin Pak meneruskan ya. Baik, kita lanjutkan tadi sampai sini. Nah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita malam ini, kolega saya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Dr. Sumaryono SD Magister Engineering. Beliau alamatnya di klaster Pawenang di seberang SMA 24. Tetapi kenapa saya memilih beliau untuk menjadi narasumber di sini? Karena beliau pernah bermukim lama di Karangarum, Bapak dan Ibu. Jadi beliau sudah
hafal daerah kita. Makanya saya spesial meminta beliau untuk menjadi narasumber. Pak Sumaryono ini bekerja di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak tahun 2006 sampai sekarang. Pernah menduduki beberapa jabatan struktural sebagai Kepala Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah, dan saat ini beliau bekerja sebagai peneliti ahli bidang gerakan tanah. Beliau menamatkan pendidikan terakhir di program Doktor Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran tahun 2016. Kegiatan beliau di bidang gerakan tanah berupa pemantauan, penyelidikan, kegiatan tangkap darurat di beberapa wilayah gerakan tanah di Indonesia, khususnya di wilayah barat meliputi Sumatera dan Jawa. Nah, kalau misalnya ingin lebih kenal dengan beliau, tinggal di search aja nanti Sumaryono Gerakan Tanah, nanti keluar semua foto-foto dan kegiatannya. Oke, baik, kita mulai saja. Ini saya sampaikan sedikit ya Pak Bima, bahwa nanti Pak Yon akan menyampaikan paparannya, tetapi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa menulis di chat Zoom sebelum Pak Sumaryono menyelesaikan pemaparan. Tetapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung, kita tunggu sampai beliau selesai pemaparan, baru bisa bertanya langsung. Nah, kemudian pertanyaannya agar singkat, jelas, dan relevan dengan topik pemaparan, karena kan kita juga dibatasi oleh waktu. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh narasumber satu demi satu. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya masih banyak, tidak sempat dijawab, nanti bisa disampaikan kepada panitia untuk disampaikan kepada narasumber untuk dijawab secara tertulis. Demikian Bapak Ibu, kita mulai saja. Kami persilahkan kepada Pak Sumaryono untuk memulai pemaparannya. Silakan Pak, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Celengkrang, Pak RW, Bu Eka, dan Pak Bima, dan yang saya hormati di sini saya lihat tadi pesertanya ada beberapa guru saya Pak. Jadi sebenarnya yang lebih ahli dari saya ada di sini di dalam Zoom ini Pak. Karena saya belajar pertama kali gerakan tanah itu dari Pak Eko Subowo. Di sini ada kelihatannya Pak Eko Subowo itu. Saya belajar dari beliau. Kemudian saya menekuni sampai sekarang. Ada juga Pak Parpar, Pak Parpar, Pak Priyatna. Ini saya juga suka mendengarkan lagu-lagu tentang alam Pak. Jadi, Masya Allah. Jadi saya banyak belajar di sini. Sebelumnya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini sehat semua. Karena ini masa pandemi ya, semoga sehat semua. Amin. Dan mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Ada teman saya juga yang dari Pemda Yagi Maluku jauh-jauh, berarti RW 15 itu nanti bisa menasional Pak, karena kegiatan-kegiatan yang inspiratif di sini. Izinkan saya share screen Pak. Amin. Langsung aja, tadi kan udah diperkenalkan ya, konten saya pertama adalah pendahuluan, kemudian definisi gerakan tanah, potensi dan jenis gerakan tanah yang di Kecamatan Celengkrang, kemudian faktor pengontrol pemicu, kemudian kearifan lokal, dan bagaimana mengenal tanda-tanda gerakan tanah. Nah, kalau kita lihat memang kita posisinya kan di sekitar sini, Pak. Nah, memang kita berada di daerah yang secara luas tidak terlalu luas, kemudian populasinya banyak, makanya perkembangan pemukiman sekarang banyak ke arah atas. Dan kalau kita berbicara tadi, Besar Lembang ada di sini dan memang patahannya agak banyak dan berbeda ya sebenarnya antara sesar sama gerakan tanah. Sesar ini memang memicu gempa bumi, dan gempa bumi ini bisa memicu gerakan tanah selain curah hujan. Jadi 80% kejadian gerakan tanah yang ada di Indonesia ini dipicu oleh curah hujan. Namun demikian,
kalau kita melihat lebih dalam lagi bahwa gempa bumi juga bisa memicu gerakan tanah. Banyak kejadian gempa bumi memicu gerakan tanah. Kalau kita ingat di Cianjur pernah, di Cikangkareng itu memicu rockfall di daerah Cikangkareng. Kemudian di Sumatera Barat itu hampir 3 dusun itu terkena dampak dari gerakan tanah atau tanah longsor, itu dipicu oleh pada saat kejadian dia gempa bumi ya hujan ya, jadi menjadi lebih masif kejadiannya. Nah, ini yang saya pada kesempatan ini hanya akan berbicara terkait tentang gerakan tanah atau masyarakat umum lebih mengenal adalah tanah longsor. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya untuk gerakan tanah longsor ini ada 2 faktor sebenarnya. Faktor alam dan faktor manusia. Nah, kenapa? Karena intervensi manusia juga berpengaruh ke dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memotong lereng terlalu tegak, bagaimana perubahan tata guna lahan secara masif dapat terjadi. Memang kalau kita melihat lebih dalam lagi sebenarnya untuk tipe yang gerakan tanah ini memang ada faktor manusia, dan kalau di dalam agama saya yang saya yakinin itu di surat Ar-Rum ayat 41 sudah sangat detail dijelaskan bahwa kerusakan alam atau bencana yang terkait dengan tanah longsor, kalau gempa bumi sama tsunami itu kan memang faktor murni alam, gunung api. Kalau gerakan tanah itu memang ya ada intervensi dari tangan manusia di situ, tangan-tangan manusia di surat, kalau nggak salah ya, mohon surat Ar-Rum ayat 41 di situ jelas dijelaskan di situ. Nah, faktor manusia ini memang yang kadang-kadang ya memang juga berpengaruh selain oleh faktor alamiah, kondisi alamiah dari alam tersebut. Kalau kita melihat lebih lanjut, memang daerah ini Cilengkrang berada di sini, memang dia memiliki ya beberapa yang memiliki kelerengan yang agak terjal sama terjal. Kalau disebutkan tadi memang di daerah Pak Camat tadi sangat jelas sudah memahami sekali bahwa di Giri Mekar bagian atas, kemudian di Melatiwangi bagian atas, kemudian daerah kampung apa itu juga memang pernah terjadi longsor, dan alhamdulillah tidak terjadi longsor besar. Nah, kalau longsor besar kan nanti repot semua. Mudah-mudahan Cilengkrang pada umumnya, RW 15 pada khususnya ya dijauhkanlah dari bencana-bencana gerakan tanah longsor ini. Amin. Amin, amin ya Allah. Nah, yang menjadi itu sebenarnya pada saat ini prediksi dari BMKG sebenarnya kita memasukin masa La Nina sampai bulan April. La Nina itu apa? Bahwa La Nina itu curah hujan di atas normal hingga lebih dari 40% di atas normal. Ini yang menyebabkan kalau kita melihat televisi sekarang ini banyak terjadi banjir, longsor di beberapa tempat karena kondisi curah hujannya memang di atas normal. Mungkin beberapa minggu yang lalu kita sering lihat juga di TV bagaimana kasus longsor di daerah Sumedang juga. Kemudian yang mengkhawatirkan dari longsor ini sebenarnya adalah selain longsoran sendiri adalah potensi longsoran susulan. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Nanti ada saya putarkan video bagaimana longsoran susulan itu terjadi lagi, tapi bukan di Jawa sebenarnya, di luar Jawa, itu menyebabkan ya akhirnya ada korban. Di Sumedang kemarin juga yang korbannya banyak adalah longsoran susulan. Nah, makanya kita harus mewaspadai ketika terjadi longsoran, harus waspadai adalah longsoran susulan. Karena kebiasaan yang umum kita lakukan masyarakat Indonesia ketika ada bencana itu bukan uluran tangan untuk membantu, jujur saja kebanyakan malah berbondong-bondong untuk melihat. Harusnya kita juga berempati kepada mereka untuk membantu, mengulurkan tangan, meringankan beban mereka, bukan datang melihat selfie di situ, wifi di situ, itu yang menjadi kadang takutnya menjadi bencana susulan di situ, itu yang menjadi masalah. Nah, yang perlu diperhatikan saat ini kita memang memasuki musim La Nina.
La Nina itu curah hujan di atas 40% di atas normal, itu bisa sampai 40% di atas normal. Gitu. Nah kalau kita searching di itu memang tidak banyak, tapi ada lah beberapa kejadian di Celengkrang. Termasuk sebenarnya di Jati Klaster pernah terjadi. Itu belum masih potensi longsor, itu pernah terjadi retakan, amblesan sedikit, kemudian baru kelihatan di situ. Oh ternyata penahan bawahnya dia udah retak jadi kedorong. Dan yang menjadi masalah kadang-kadang kalau kita tinggal di daerah perkotaan, antara developer satu sama developer sebelahnya itu berbeda. Jadi ya saling cuek, padahal dapat diretakan atau talut yang penahan itu berada di developer sebelahnya. Jadi memang harus saling mengingatkan dalam menangani bencana ini. Tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus saling bersama-sama. Kemudian pernah juga di ujung Berut, ini ujung Berung bagian atas kalau salah, perbatasan antara Cilengkrang sama ujung Berung kalau salah. Kemudian di Girimekar pernah, Girimekar itu pernah juga kejadian di Girimekar itu di perumahan Girimekar pernah, kemudian di atasnya juga pernah sebenarnya. Di atasnya ini kampung tadi Pak RW juga mengatakan bahwa di Girimekar itu daerah Legok Hayam pernah terjadi di daerah situ. Betul ya. Di perumahan komplek Girimekar juga pernah. Nah permasalahannya kadang-kadang ya tadi badan sungai itu harusnya dijaga tetap lebarnya, kadang-kadang ya ditimbun untuk memperlebar perumahan, itu yang menjadi permasalahan tersendiri. Nah, kemudian sampai suatu saat Bupati ingin mengevaluasi tentang KPU. Nah, kebetulan beberapa bulan kemarin kami juga menjadi tim dari revisi RT/RW, kemudian salah satunya ada teman saya yang tinggal di Cilengkrang juga, dia sebagai tim tinggal di Girimekar itu Pak Dita, dia juga membantu revisi RT/RW di Kabupaten Bandung ini. Ini nggak usah dilihat bahasa Inggrisnya, nggak usah dilihat rumusnya Bu, daripada pusing, saya juga pusing sebenarnya kalau artinya bahwa sebenarnya kalau terkait gerakan tanah atau longsor itu berkaitan dengan kelerengan atau bidang miring sebenarnya. Nah, kenapa pada saat musim hujan itu longsor banyak terjadi ini, misalnya muka air tanah. Nah, ketika musim hujan ini, muka air tanah ini kadang-kadang seringnya naik menjadi lebih dangkal, sehingga ada gaya yang menyebabkan gaya yang lebih dari biasanya sebesar, ya ini berat gamma air sama dengan muka air tanah. Ini yang menyebabkan kenapa pada saat musim hujan jadi sering longsor. Nah, ini salah satunya ini. Kemudian kenapa pada saat lereng yang terjal juga dalam kondisi batuan yang sama ya, dalam kondisi batuan atau tanah yang sama, lereng yang terjal lebih rawan longsor. Tentunya karena ada gaya seperti gaya bidang miring. Kalau Bapak Ibu punya anak yang SMA pasti belajar tentang bidang miring ini. Tentunya gaya yang mendorong ini lebih besar dari gaya yang menahan. Saya mencoba menyederhanakan bahasa ini. Artinya ketika gaya pendorong itu lebih besar gaya penahan, tentunya dia akan menyebabkan longsor. Nah, kalau ada gempa bumi tentunya ada tambahan gaya lagi, yaitu akselerasi dari gempa tersebut yang menyebabkan terjadi longsor. Bentar. Sebentar, maaf, saya ada kendala di slide ini, nggak mau. Di stop dulu mungkin Pak ya. Di stop ya, share, nanti share lagi. Maaf ya. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak mau. Ya, sudah. Nah, nih makanya kenapa kita ketika ada beberapa penanganan longsor itu dibuat berjenjang. Ini ya tujuannya untuk mengurangi dari beban dari lereng tersebut, berat dari lereng tersebut, atau mengurangi gaya pendorong. Kemudian kenapa dibuat terasering ya,
melandaikan lereng ya biar mengurangi gaya pendorong torsi. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita melihat di itu kan ada tembok penahan atau bronjong, tujuannya tentunya dia menambah gaya penahan biar lereng itu enggak longsor. Ada juga saluran drainase. Kalau kita melihat bagaimana penanganan lereng itu kadang-kadang dalam talut itu ada lubang-lubang, itu tujuannya untuk mengeluarkan air dari lereng tersebut biar muka air tanahnya tidak tinggi. Nah, tentunya kalau kita melihat, tentunya Bapak Ibu yang tinggal di daerah itu lebih tahu dari saya sebenarnya. Artinya terkait longsor atau gerakan tanah ini apa ya? Karena mereka yang tinggal di daerah tersebut pastinya akan lebih tahu, harus memahami tanda-tanda longsor tersebut karena apa? Karena mereka lebih lama di situ dan tentunya dia akan mengetahui karena harus sadar mereka bahwa dia tinggal di daerah rawan bencana. Nah, di Cilengkrang ini tentunya potensi longsor, kalau saya dilihat ya potensinya longsoran ada, terutama di daerah yang memang dia berlereng. Kemudian retakan dan amblesan ada juga. Kalau kita melihat bahwa perumahan itu dibangun di beberapa menggunakan timbunan. Nah, kalau tanah timbunan ini kadang-kadang kan kalau memang dia tidak padat betul dalam pemadatannya, potensi retakan sama amblesan itu masih bisa terjadi. Nah, potensi yang lainnya tentunya adalah banjir bandang atau aliran bahan rombakan. Kalau kita melihat longsor itu bisa menutup alur sungai, kemudian talut longsor menutup sungai. Nah, ini yang kemudian bisa overflow dan mengenai pemukiman yang ada di sebelahnya. Kalau dilihat lebih banyak, kenapa banyak developer banyak mengembangkan di bantaran sungai, padahal itu kalau sense secara awam, wah pasti kalau nggak banjir ya longsor di situ, artinya pasti lebih murah. Nah, makanya hati-hati ketika ada tawaran-tawaran pemukiman yang lebih murah ya kita harus melihat dulu apakah itu bekas timbunan sungai atau bukan, atau daerah sepadan sungai atau bukan. Nah, karena yang di Indonesia itu belum ada aturan sepadan tebing. Kalau di Malaysia itu ada aturan sepadan tebing. Artinya ketika ada tebing 5 meter, jarak bawahnya itu dia di satu setengah kalinya. Artinya ketika ada tebing 5 meter itu jarak yang boleh dibangun itu ya ke samping 1,5 kali, dan misalnya 7,5 ke sananya 7,5. Artinya kalau terjadi longsor ya paling maksimal di 5 meter. Jadi rumah itu aman. Nah, aturan sepadan tebing ini belum ada. Yang ada di Bali baru dibuat sih. Udah dibuat perdanya untuk aturan tersebut. Cuma penerapannya juga susah, Pak, Bapak Ibu. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Penerapannya susah karena berkaitan dengan ya itu pengembangan pembukaan baru tersebut. Ambil aja. Sebentar. Ini kenapa ada masalah lagi? Mungkin lambat aja, Pak. Bukan? Mungkin Sebentar lambat. ya. Sebentar, Bu. Kayaknya lambat deh. Atau videonya Mas Yon itu dulu, di close dulu videonya. Oke. Maaf biar. ya. Maaf, sebentar. Nah, ini sebenarnya peta zona kerentanan gerakan tanah. Peta ini dibuat atas dasar beberapa parameter sih. Di Kabupaten Badung, peta ini dibuat dengan menggunakan metodenya
statistik sebenarnya menggunakan peta kelerengan, kemudian peta tata guna lahan, kemudian peta geologi sama distribusi kejadian gerakan tanah atau tanah longsor tersebut. Memang untuk Kecamatan Ciletrang ada zona yang sangat rendah, ada rendah, menengah, kemudian bagian utara memang dia zona kerentanan gerakan tanah atau tanah longsor yang tinggi. Nah, ini kita lihat kasus yang di Jati Klaster sebenarnya, mohon maaf Pak Parpar, perumahannya saya jadikan contoh. Ini ketika itu ada di dalam perumahan sana itu jalannya retak dan rumahnya ada yang retak gitu. Kemudian waktu itu kami disuruh melihat ke sana, kemudian kami mencoba melihat, ternyata dimulainya dari ujung sini ada penggerusan di sini, talutnya sudah tanggul penahan lerengnya udah mulai longsor, sehingga yang menjadi masalah kadang ini kan beda developer itu, artinya perumahan sebelahnya developer berbeda. Namun beruntung udah diperbaiki segera sehingga pergerakan itu tidak berlangsung terus-menerus. Ini contoh lain, karena ada blocking dari saluran air, saluran sungai lah, sungai kecil lah yang talutnya longsor. Ini sebelahnya juga dekat Pasar Cilengkrang ini beberapa waktu yang lalu. Ini juga yang memang, nah makanya harus berhati-hati ketika ada warga yang memang dia tinggal di dekat saluran sungai atau saluran air, saluran sungai tentunya, karena kita lihat bahwa hulunya sangat terjal, kemudian melandai di bagian teguk lereng. Tentunya ketika terjadi overflow atau limpasan itu akan menjadi sangat berbahaya di situ. Dan perlu diwaspadai ketika perumahan, misalnya saya punya perumahan di dekat sungai, itu perlu dilihat itu daerah timbunan atau enggak, itu perlu dilihat, karena takutnya sungai itu meminta lagi jalannya gitu Pak, karena dia mempunyai jalan sendiri kan, sungai meminta lagi itu perlu. Ini contoh kasus. Kalau yang kayak ini jarang di Cilengkrang, itu jarang. Ini karena biasanya ini yang batuan sedimen, batuan lempung itu biasanya kalau tidak membunuh, cuma membuat rusak infrastruktur rusak. Ini di Cilengkrang jarang. Kalau Cilengkrang itu batuannya batuan gunung api tua kan. Kalau kita melihat jalan-jalan itu, kalau jalan-jalan ke Pasir Jati itu kan ada batuan-batuan lava di situ kan, itu produk dari gunung api tua masa lalu sebenarnya. Nah, ini contoh hasil geolistrik sebenarnya. Ini untuk melihat dalaman permukaan sebenarnya waktu di daerah Legok Hayam memang potensi, kalau kita melihat memang bawahnya memang batuan relatif keras, kemudian tanah pelapukan. Nah, kantong-kantong biru ini adalah daerah jenuh air. Memang ketika tanah pelapukan tebal, kemudian bawahnya itu batuan yang kedap air. Batuan kedap air ini artinya bahwa batuan tersebut tidak bisa meloloskan air, jadi airnya nampung di dalam di atas ini, sehingga potensi menjadi amblesan atau longsoran sangat berpotensi, terutama di daerah yang berlereng, tentunya belereng terjal di situ. Nah, kalau tadi kenapa? Nah, ini karakteristik yang di sepadan sungai ini yang kadang-kadang sangat membahayakan, karena kita nggak tahu ketika ada longsoran di atas, kemudian nutup aliran sungai, sementara di bawahnya itu relatif landai, kemudian dibuat banyak pemukiman. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena jenis tipe ini sangat membahayakan. Banyak korban yang atau banyak rumah yang rusak, korban rusak meninggal banyak, itu banyak karena tipe yang seperti ini. Tipe orang menyebutnya banjir bandang. Nah, mudah-mudahan di Cilengkrang nggak ada, walaupun memang beberapa sungai kanan kirinya udah dibangun rumah. Mudah-mudahan ya kita harus waspada aja di situ, ketika aliran yang tak harusnya musim hujan lancar tiba-tiba berhenti, harus diwaspadai di situ. Apakah potensi longsor di atas membendung apa enggak? Makanya kenapa kita juga dilarang membuang sampah di sungai, itu takutnya terjadi blocking tersebut, selain juga pencemaran lingkungan tentunya. Karena ketika sampah menumpuk di sebuah alur kemudian membendung, itu juga menjadi kendala tersendiri sebenarnya, dan bisa berpotensi menjadi
overflow, kemudian banjir bandang. Makanya kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kita juga harus menjaga lingkungan kita. Ini nggak usah lah. Nah, kenapa ini masih diperlukan kita pertemuan semacam ini? Sangat-sangat menarik bagi saya karena di level yang RW udah menyelenggarakan seperti ini, artinya ikut mengurangi resiko terjadi bencana yang ada di Indonesia ini, karena memang bukan hanya tugas pemerintah tentunya, tugas semua elemen masyarakat untuk mengurangi resiko bencana yang ada ini. Kalau kita lihat ini ada longsoran, lebih banyak yang melihat, ini yang harus dihindari sebenarnya. Dan kita harus tahu bahwa tanda-tanda awal longsor itu seperti apa. Ini adalah contoh sebenarnya kenapa saya share video ya. Bentar. Ini contoh. Nah, kenapa kita harus... Bentar. Ini ada di Manado sebenarnya, di Manado. Ini adalah contoh bagaimana longsoran susulan itu kadang membahayakan, dan mudah-mudahan ketika terjadi, kalau kita melihat bahwa mau longsoran susulan itu ada tanda-tandanya seperti ini. Ada runtuh kecil, kemudian ada air yang mudah mengalir, dan masyarakat banyak yang memang di sini. Ini yang mudah-mudahan tidak terjadi di warga RW 15 atau di Kecamatan Cilengkrang. Bentar ya, kita lihat video ini sampai selesai sehingga kita tahu sebenarnya kalau longsoran susulan itu seperti apa. Ini yang bahaya. Ini sana masih kiri itu, yang di atas tanah merah itu. Itu belum seperti tahu tadi. Berarti mengungsi dulu. Dengan luar di lapangan sudah tuh air semua itu di bawah. Sejak air di kantor lurah, kata orang sudah nutup. Berarti Kampung Manggi itu 9. Iya, Strom ini mati gara-gara dia tertarik tadi. Tertarik dia selesai mati semua. Selesai mati kota Madia ini, Bram. Sedangkan ini repeaternya Tagana. Nah, ada memang sayang sekali nggak ditutup sehingga ada bapak-bapak ini yang menjadi korban sebenarnya. Ini yang padahal sebenarnya harusnya tidak jadi korban dengan hal tersebut gitu. Ini ya, kecil ya. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disebutkan memang faktor pengontrolnya tentunya kelerengan, kemudian bagaimana kondisi geologi, pelapukan, tanah pelapukan, kondisi air tanah, tata guna lahan. Ini yang mengontrol sebenarnya. Kemudian yang memicu terjadi gerakan tanah atau tanah longsor ini ada getaran gempa bumi, curah hujan, aktivitas manusia, erosi sungai, kemudian air ke dalam. Nah, ini faktor-faktor inilah yang menyebabkan lereng itu mudah menjadi bergerak atau longsor. Sebenarnya secara tidak langsung masyarakat Sunda itu sudah mempunyai kearifan lokal tersendiri sebenarnya dalam adaptasi terhadap bencana tersebut. Nah, bapak-bapak bisa membaca ini bahwa takutnya saya salah membaca bahasa Sunda walaupun dikit-dikit bisa nih. Artinya bahwa hutan rusak, air habis, rakyat secara. Kemudian bagaimana sebaiknya penanaman pepohonan itu seperti apa. Ini adalah kearifan lokal yang ada di Sunda sebenarnya dalam pengurangan bencana di sini, mengurangi risiko bencana. Kalau ini secara internasional jelas bahwa mengurangi bencana tentunya ada prevention, mitigasi atau preparedness. Kita harus misalnya ada potensi longsoran ya
atau longsoran batu, ya bagaimana dia mencegah, kemudian bagaimana mitigasinya, bagaimana kita siap siaga dalam menghadapi longsor tersebut. Nah, kalau kita melihat tanda-tandanya, tentunya kita harus memperhatikan tanda-tanda di sekitar kita. Maaf, tanda-tandanya seperti apa, bahwa ketika ada longsoran, tadi di video juga ada longsoran kecil-kecil juga, kemudian bagaimana muncul retakan pada bukit, kemudian bagaimana pada kaki bukit itu ada rembesan apa enggak, karena penjenuhan pertama kali, penjenuhan dan longsoran kecil biasanya terlihat di kaki lereng atau kaki bukit. Di atasnya kemudian muncul retakan-retakan. Kemudian kalau kita di dekat aliran sungai, kita harus melihat perubahan dari mendadak dari warna sungai tersebut. Kalau misalnya biasanya bening menjadi keruh, berarti kita harus waspada di bagian hulu seperti apa. Dari dinding bukit tiba-tiba keluar mata air atau rembesan, itu ya perlu diperhatikan. Permukaan beton kemudian tiba-tiba menggembung. Kalau kita dari awal tadi bahwa ada gaya pendorong, tentunya ketika gaya pendorong besar berarti ada perubahan deformasi atau penggembungan dari permukaan lereng, atau kalau itu di beton ya penggembungan dari beton, penggembungan dari beton tersebut. Ini yang harus diwaspadai ketika karena kita tinggal di daerah rawan bencana, rawan longsor. Kita harus sadar bahwa ya harus mengenal tanda-tanda. Beruntung Allah itu mengasih tanda-tanda sebelum gerakan tanah atau longsor tersebut. Ya, sehingga kita bisa mewaspadai. Artinya ketika ada tanda-tanda itu bisa mewaspadai. Ini contohnya. Nah, tadi sama bantuan itu hati-hati ketika longsor. Nah, yang perlu kalau kita melewati sebuah bukit ada retakan udah berbentuk tapal kuda, bapak-bapak atau ibu-ibu di sini harus mendingan menjauh dulu dari lokasi tersebut, karena ketika bentuknya tapal kuda berarti potensi untuk longsor yang tipe cepat itu udah berpotensi, udah akan terjadi. Makanya ketika ada retakan kemudian retakannya bentuk tapal kuda, ya mendingan menjauh saja dari lokasi tersebut, Bapak Ibu. Ini juga banyak sebenarnya poster-poster, kalau kita browsing banyak poster-poster bagaimana mengenali tanda awal bencana tanah longsor atau masyarakat gerakan tanah atau masyarakat umum mengenalnya dengan tanah longsor. Ini banyak sekali tanda-tandanya. Kalau di daerah kebetulan di Cilengkrang banyaknya adalah batuan vulkanik atau batuan gunung api, sehingga ya susah sekali menemukan lempung yang pecah-pecah seperti ini. Nah, ini adalah tanda-tanda bagaimana kita harus berusaha mengenali, karena kita tinggal di daerah rawan longsor. Kita harus mengenali ancaman yang ada tersebut. Mungkin dari saya itu ya pemicu gerakan tanah di Kecamatan Cilengkrang jelas di curah hujan, gempa bumi, karena potensinya ada, memang potensinya Sesar Lembang itu ada dan nyata, bukan fiktif tapi nyata. Maka kita harus siaga untuk bencana-bencana yang ada di lingkungan kita. Potensi gerakan tanah di Cilengkrang ya kemungkinan retakan atau amblasan, longsor, banjir bandang mungkin bisa terjadi karena memang banyak alur-alur sungai yang berhulu di bagian atas di gunung Manglayang mungkin di situ. Nah, kalau rockfall atau jatuhan batu saya melihat jarang ada di situ, walaupun jarang lihat di situ. Kemudian bahaya cenderung ada bahkan bertambah, sehingga kapasitas harus ditingkatkan. Termasuk saat ini kita meningkatkan kapasitas kita, karena kalau kita melihat pengurangan risiko adalah peningkatan kapasitas, itu hal yang sangat utama. Kemudian tentunya bahwa harus membatasi eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Mungkin dari saya ini dulu, berharap banyak diskusi malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Eka. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yon. Sama-sama Bu. Pencerahan. Ini sudah banyak pertanyaan Pak. Ada beberapa. Izin saya awali. Ini ada 3 pertanyaan yang relevan dari Pak
dari universitas mana tadi ya? Dari Pak Dedi ya, Universitas di DKI, kemudian dari Pak AP 105 siapa? Saya kurang tahu sama Bu Heru. Jadi dapat saya berkaitan dengan tadi Pak, peta kerentanan gerakan tanah. Nah, di situ kan sudah ada Pak zona-zonanya, zona tinggi, menengah, tetapi kok tetap saja misalnya ada pembangunan di yang zona yang sudah dinyatakan bahwa itu tinggi atau menengah. Nah, kemudian bagaimana cara membaca peta itu, Pak? Jadi di peta itu bagaimana kita tahu titik-titik yang akan terjadi longsor. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terlanjur tinggal di yang zona longsor tinggi itu, terus bagaimana? Apakah harus pindah atau bagaimana, Pak? Itu, Pak, mungkin. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, tadi kan ada peta zona merah. Merah itu rawan tinggi. Rawan tinggi itu sebenarnya peta itu probabilitas adanya longsor itu sekitar 65%, Bu. 60%. Jadi potensi longsor di zona itu probabilitasnya 60%. Namun demikian updating peta itu kan masih menggunakan DEM itu apa ya? Elevation model, artinya kelerengannya masih waktu itu masih menggunakan DEMNAS. Tadi peta itu bisa diperdetil lagi menggunakan DEM atau DM yang lebih detail lagi atau kelerengan yang lebih detail lagi, karena saat ini yang tersedia masih di resolusi 8 meter. Nah, kenapa masih dibangun? Tentunya kalau kita melihat memang sekitar 40 juta masyarakat Indonesia itu memang masih berdiam di daerah rawan longsor tersebut. Karena memang udah dari dulunya tinggal di situ. Tidak mudah untuk memindah memang. Karena itu berkaitan dengan masalah sosial, masalah lahan, masalah pekerjaan. Relokasi itu hal yang sangat susah, Bapak Ibu. Kecuali dengan kesadaran pribadi ya, beda lagi. Tapi kalau dipaksakan untuk dipindah, pasti problemnya akan sangat besar. Nah, saat ini memang kan karena apa, era penataan ruang berbasis kebencanaan kan baru di sekitar di 2007. Di 2007 itu makanya saat baru ada undang-undangnya itu, undang-undang tata ruang, undang-undang kebencanaan. Nah, saat ini memang ketika kita membuat RT RW, rencana tata ruang, pasti yang sudah terlanjur apa yang harus dilakukan. Artinya karena kita tinggal di daerah rawan bencana geologi, ya tentunya kita harus mampu beradaptasi dengan daerah tersebut. Kecuali memang sangat-sangat berisiko sekali, ya mau nggak mau pasti relokasi. Karena kita harus sadar kita tinggal di Indonesia. Ketika tinggal di daerah berbukit pasti resikonya longsor. Ketika di dataran di Bandung banjir, di dekat pantai tsunami, ya itu dekat gunung letusan, gunung letusan. Terus kita mau kemana? Ke Kalimantan jadi ibu kota, Ibu. Jadi kan banjir juga di sana, bukan longsor tapi banjir juga di Kalimantan kemarin juga. Makanya daerah yang relatif aman sebenarnya Kalimantan, tapi aman dari gunung api, aman dari relatif gempa bumi dan longsor, cuma banjir. Nah, makanya kita karena tinggal di daerah bencana, ya kita harus mampu beradaptasi untuk ditinggal di daerah tersebut kalau menurut saya. Kecuali kalau memang kemudian karena sekarang itu RT RW baru direvisi dengan memperhatikan peta-peta kebencanaan, tentunya ke depan pasti dibatasi pembangunan di daerah tersebut. Dibatasin untuk tidak dibangun lebih banyak lagi. Yang baru seru kan Bandung Utara sebenarnya saat ini memang. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian ini Pak, kalau misalnya saya menangani gunung api itu ada enaknya karena tahu gunungnya di situ, pasti terjadinya di situ. Nah, kalau gerakan tanah kan kita tidak tahu terjadinya di titik-titik mana aja. Bagaimana tuh Pak cara membaca peta yang tadi itu? Ya. Cara membacanya ya potensi ya. Itu tadi ketika zona tinggi
tinggi itu kan probabilitasnya Bisa 65%. ditampilkan lagi mungkin Pak Yon. Mungkin bisa ditampilkan yang slide yang tadi. Bentar. Karena kan kalau gunung api itu berupa titik, dia akan muncul di situ erupsinya. Nah, kalau gerakan tanah kan dia berupa zona. Nah, kita tidak tahu misalnya dalam 50 meter itu dia akan terjadi di bagian yang mana. Kurang lebih akan seperti kelihatan. itu. Ya. Ya, dalam peta ini tentunya ada jalannya juga ada, karena ini kami ambil dari regional ya, karena kalau di detailnya pasti akan kelihatan jalannya juga kelihatan. Kemudian, belum di-share ya, Pak ya? Belum di-share sepertinya. Saya belum lihat. Oh, sorry. Sorry. Ya. Nah. Udah belum? Ya, sudah ada Pak. Nah, sebenarnya peta ini juga bukan peta buta. Sebenarnya kalau kita ada pakai ArcGIS akan tahu zonasinya ini daerah mana. Zonasi ini karena saya buat di format PowerPoint ya, pasti formatnya JPEG. Di format tertentu pasti dengan menggunakan ArcGIS kita akan tahu daerah tersebut areanya di mana, itu akan kelihatan, Bu. Makanya penataan ruang itu sekarang one map kebijakan presiden itu one map policy itu dengan menggunakan kebijakan satu peta itu formatnya sama dan akan kelihatan. Itu aja. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Oh ya, ini. Mungkin mitigasinya Pak. Mitigasi karena kan tadi tidak bisa dicegah ya. Mitigasinya khususnya dalam untuk gerakan tanah ini ada Pak. Mungkin bisa dijelaskan metodenya. Mitigasinya yang kita lakukan ya. Oke. Mitigasinya tentunya ada mitigasi struktural, countermeasure, atau non struktural, mitigasi untuk penanganan gerakan tanah. Artinya struktural itu kalau kita melihat di jalan lah, kalau banyak dilakukan oleh teman-teman dari pekerjaan umum, bagaimana mereka membuat retaining wall, itu kan salah satu mitigasi, atau talut itu salah satu mitigasinya. Kemudian dia bagaimana drainase pada lereng atau pola drainase pada lereng itu dibuat sebaik mungkin, artinya salurannya harus kedap air di situ biar kalau terjadi hujan tidak melimpah kemana-mana. Itu salah satu mitigasi struktural. Kemudian kalau mitigasi non struktural itu banyak dilakukan, misalnya kalau ya melalui penataan ruang tadi. Penataan ruang itu termasuk mitigasi non struktural. Kemudian ada juga rekayasa vegetatif, artinya bagaimana dia menanamin pohon yang memang berakar kuat dan dalam yang mampu mencegah longsor di daerah tersebut. Cuma tidak semua, artinya ketika hutannya lebat ya dia juga masih ada potensi longsor juga, tergantung kondisi geologi tadi, kondisi yang di awal tadi. Artinya apalagi kalau hutannya nggak ada, itu pasti potensi longsornya akan semakin besar. Berdasarkan penelitian dari teman-teman Bogor itu, kalau tidak ada hutan itu potensinya bisa 500 kali lebih potensi longsor dan erosinya. Salah satunya ada lagi melalui penelitian-penelitian yang kami lakukan itu ya memang salah satu sosialisasi seperti ini salah satu mitigasi juga, artinya pengurangan risiko bencana juga terhadap gerakan tanah yang ada. Oh ya. Baik Pak. Mungkin ada saran untuk ini Pak, untuk kami di level warga misalnya masyarakat mitigasi mandiri di wilayah yang kami sendiri untuk mencegah longsor ini, mungkin ada saran Pak, karena kami kan sudah istilahnya terlanjur tinggal di daerah terus apa yang bisa kami lakukan mandiri, karena kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Yon itu kan bersifat institusional ya, harus melalui jenjang pemerintahan. Untuk mandiri untuk bisa kami lakukan sendiri itu apa Pak sarannya Pak?
paling enggak harus mengenalin tanda-tanda tadi, tanda-tanda kalau mengenali tanda-tanda awal longsor itu salah satunya bisa dikenalin. Kemudian ketika misalnya kemudian di daerah tersebut muncul retakan, ya sebaiknya segera ditutup karena ketika retakan-retakan itu muncul, itu ketika hujan kan air masuk ke dalam situ semua, sehingga potensinya biar tidak meluas. Kemudian ya paling enggak misalnya kalau zaman dulu masih ada kegiatan bersih selokan atau bersih sungai itu akan sangat bagus karena ketika hujan kan sering terjadi aliran sungai itu terblok oleh baik material sampah atau material longsor. Itu kan salah satu upaya sebenarnya untuk secara mandiri dilakukan. Itu sangat-sangat bagus sebenarnya karena saya ingat zaman dulu itu sering ada kerja bakti juga, sering kerja bakti. Nah sekarang hal-hal tersebut sudah mungkin karena tinggal di perkotaan ya, jadi di kota besar dulu kan di relatif daerah kota pinggiran saya, jadi sering kali itu ya paling enggak ya itu digiatkan lagi. Dan yang sangat ya, harusnya memang jangan di musim hujan ketika membersihkan membersihkan saluran-saluran tersebut, saluran sungai atau apa, takutnya hujan di hulu kita nggak tahu ketika memasuki musim kemarau atau menjelang musim hujan, sebaiknya seperti itu. Ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nining. Misalnya kalau kita ingin mencegah dengan cara menanam tanaman gitu ya, apakah ada kriteria atau jenis tanaman tertentu yang sesuai untuk menahan lahannya gitu Pak? Ya, ada beberapa tanaman yang memang dia mampu menahan sih, kalau beberapa ya. Tapi kan kita tinggal di daerah sedikit perkotaan ya. Biasanya yang bagus itu memang aren. Dari penelitian dari beberapa teman di LIPI itu aren itu mampu menahan karena akarnya dalam. Kemudian kemarin yang di Bogor itu juga ditanamin vetiver, artinya rekayasa vegetatif di situ. Vetiver banyak, kita searching banyak juga, banyak tanaman yang dia mampu mencegah. Vetiver itu dia tanamannya ringan tapi akarnya agak dalam. Nah itu harus banyak. Oh ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Nining ya. Nanti bisa di-search lagi. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Asep. Kalau tadi kita lihat di videonya Manado itu longsornya kan jenis tanahnya itu lebih halus Pak ya, seperti tanah lempung. Nah, sedangkan tadi kan Bapak bilang bahwa di tempat kami ini lebih dominan batuan vulkanik. Nah, kira-kira jenis atau bentuk tanah seperti apa yang berpotensi untuk longsor itu Pak? Nah, kalau di Cilengkrang bagian atas kan hampir sama tipikal tanahnya sebenarnya, Bu. Yang Cilengkrang bagian atas ya, karena kebetulan kalau yang RW Cilengkrang bagian atas itu ya kita lihat di daerah Giri Mekar bagian atas ya, itu hampir sama sih. Kemudian Melati Wangi bagian atas sebenarnya dia hampir sama tanahnya seperti itu, Bu. Kalau di kelihatan vulkaniknya ya di daerah Pasir Jati dan lihat itu kelihatan dia batuan-batuan vulkaniknya. Cuma yang lebih tebal tanahnya kan di daerah-daerah itu. Hampir sama sih sebenarnya. Sama. Cuma yang di bawah relatif lebih stabil karena dia pelapukannya relatif lebih tipis. Ya, mungkin ini harus dijelaskan agak teknis mungkin Pak ya nanti. Ya, Pak Dede, ini jenis-jenis tanahnya apa saja yang berpotensi untuk longsor, ada yang tidak. Gitu. Ya. Mungkin nanti bisa diajukan pertanyaan lebih teknis Pak ya. Nah kemudian ini katanya Pak Yon, kalau misalnya kita khawatir nih di rumah kita ada potensi gerakan tanah, terus kita bagaimana nih Pak prosedurnya? Apakah kita bisa menghubungi siapa nih? Apakah menghubungi developer untuk melakukan pengecekan atau ada prosedur lain nih Pak? Misalnya permintaan pengecekan potensi gerakan. Tentunya kalau developernya masih di situ ya bisa menghubungi developer. Kalau developernya udah diserah terimakan ke warga ya tentunya ya kami Pusat Vulkanologi siap membantu tentunya. Artinya siap membantu, silahkan aja menghubungin kantor baik lewat surat atau apa. Kami siap membantu. Artinya tapi sebisa mungkin
resmi ya, artinya jangan orang per orang. Kalau orang per orang kan ya. nanti repot juga artinya lewat kecamatan atau lewat kabupaten. Kami Ya, siap jadi membantu. jadi mungkin bisa gitu Pak ya, Pak Teguh. Siap. Ya, jadi kalau misalnya bisa mengajukan ke kantor kami, Pusat Teknologi Mitigasi Bencana, misalnya untuk melakukan pengukuran uji daya dukung tanah, boleh. Tapi kalau misalnya developernya mau mengajukan ke developer dan developer punya alatnya, silahkan aja. Ya, bisa dicoba yang mana Pak? Silahkan aja. Tapi kalau misalnya ternyata dicoba ke developer belum bisa mencoba diajukan ke kantor kami. Nanti kami bantu. Kalau daya dukung tanah kan ke pusat sebelah. Itu ada Pak Arif. Pak Arif ada di sini kelihatannya, tapi udah pindah ke museum dia. Oh iya. Ada Pak Tulus juga di situ, Pak Tulus. Ya, nanti kan diajukannya ke Badan Geologi, kalau misalnya tidak oleh kantor kita, oleh kantor PAGTL. Nah, ya, betul. Sini ada Pak Arif. Pak Arif itu warga RT 8 Pak. Itu sama Pak Tulus juga itu. Pak Tulus juga itu Pak. Nah itu kan Pak tetangga Pak. Langsung aja Pak nanti Pak. Ya. Mungkin ada Pak Eko juga mungkin itu Bu. Pak Eko Subowo dan itu kan juga. Ada Pak, atau ada yang mau menambahkan ini Pak? Boleh katanya Pak ini, Pak Parpar ini. Nah Pak Parpar juga tuh. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kesempatannya. Saya sharing aja sedikit tadi melihat yang ditunjukkan oleh Pak Mariono di komplek kami Jati Klaster, di atasnya dan di bawah komplek yang kemarin ada musibah banjir itu. Nah, pada saat rumah yang di ujung itu blok A11 akhirnya direnovasi ya, ditambah lagi. Kalau menurut saya itu juga bukan solusi itu. Kemudian waktu ada pada saat membetulkan di bagian bawah itu, yang lucunya dari katanya dari penanggung jawab komplek kami di Jati Klaster bilang katanya itu warga yang sebelah katanya terlalu dekat membangun ke komplek yang Jati Klaster. Kok saya aneh gitu kan. Pak Mariono sendiri kan mungkin lihat tuh tadi teman-teman gambarnya lihat. Itu ketinggian itu sampai tempat jalan mobil kita di tempat putaran di blok Jati Klaster itu melebihi genteng, jaraknya cuma 2 meter kali itu dinding kita. Padahal kan teorinya itu udah nggak boleh dibangun jalan setiap hari berat. Ini hanya pelajaran aja barangkali ke depan di dalam pemberian surat izin pembangunan komplek-komplek di daerah kita itu. Harusnya kan diberi kemiringan yang cukup ya, sehingga atau ditembok dan ditanami lagi. Kalau melihat pernah saya lihat itu yang di Jepang dulu kan kayak begitu ya Bu Nia, Pak Mariono ya. Jadi alami lagi gitu harusnya gitu. Nah itu aja barangkali Bu Nia, tambahan itu poinnya adalah dalam memberikan izin dari pemerintah daerah terkait dengan kita tinggal di perbukitan harus lebih hati-hati. Sekali itu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Parpar. Tambahan mungkin kayaknya ke depan udah dibatasin deh Pak. Kemarin kan udah RT RW barunya udah katanya udah diusulkan. Jadi pengembangan ke depan sudah dibatasi. Ya, jadi sekaligus itu menjawab pertanyaan dari Pak Edi ya, karena potensi longsor semakin bertambah, apakah area yang rawan longsor itu dibatasi untuk pembangunannya. Jadi sudah ada peraturannya ya Pak? Udah. Untuk membatasi pembangunan. Ya. Revisi tata ruangnya kemarin baru selesai Bu. Ya, itu salah satu upaya untuk membatasi pembangunan di wilayah yang rawan longsor. Nah, ini kemudian ada pertanyaan Pak Yon dari ibu-ibu nih, terutama kadang-kadang kan kami di rumah itu suka tiba-tiba airnya itu berkurang Pak, air sumur atau air mata air. Nah, apakah itu memang bisa jadi salah satu indikasi adanya akan menjadi gerakan tanah gitu, ada potensi untuk nah. Kalau ada hubungannya nggak Pak? Kalau berkurang kemudian tidak Bu, berkurang karena kemungkinan sumur-sumurnya terlalu dekat satu, ya kan? Ya. Jadi kan saling mendalamkan sumur. Jadi kan ada drawdown, artinya istilah apa itu drawdownnya? Drawdown itu yang sumur yang lebih pendek dia ketarik, airnya ketarik. Jadi yang sumur yang lebih pendek itu pasti. Kemudian karena dulunya yang gunakan sedikit, yang buat sumur sedikit, makanya jadi berkurang. Kalau seringnya memang yang kalau dia berkurang di daerahnya datar ya
pasti bukan. Tapi kalau di daerah berlereng ya perlu dilihat. Nah, itu muncul rembesan enggak di bagian bawah lereng gitu kan. Artinya bisa jadi kalau dia sumurnya biasanya ada, kemudian habis, terodon habis, kemudian bagian lereng itu muncul rembesan apa enggak gitu. Kalau enggak ya berarti kemungkinan ya itu tadi terlalu banyak yang sekarang yang membuat sumur sehingga yang lebih dalam itu lebih untung. Makanya ketika ada sumur yang lebih dalam pasti yang sumur yang lebih dangkal itu akan terpengaruh sehingga ya akan berkurang. Ya, kalau gitu ini Pak, pertanyaan sebaliknya ini, kalau misalnya terjadi longsor ya, apakah itu akan mengurangi jumlah reservoir airnya itu? Kalau terjadi longsor kemungkinan sumurnya, kalau memang dia akan longsor ya, kalau sumurnya memang di dekat situ ya kemungkinan dia akan berkurang. Oh ya. Berkurang. Atau belum longsor ketika terjadi retakan itu udah biasanya sumurnya juga berkurang. Jadi bisa iya bisa tidak ini Bu Murti. Ya, betul, jadi kita harus dicek di lapangannya seperti apa, seperti tadi Pak Yon. Posisinya kalau apakah dia datar ya kemungkinan enggak. Ya. Gitu ya Bu Murti ya. Nanti dicek kalau misalnya airnya berkurang tapi di daerahnya berlereng kemudian ada rembesan itu patut dicurigai, diwaspadai. Tapi kalau misalnya daerahnya datar itu insya Allah bukan, itu hanya rebutan aja itu Pak. Bu dengan sebelahnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, itu banyak makasih terjadi. Bu Eka. Ya, sama. Bapak narasumber. Ya, sama-sama Ibu. Ya, mungkin sudah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, silahkan. Boleh Bu. Saya ya. Bu. Siapa itu? Pak Aceh atau Pak Heru? Mangga. Pak Heru lah, Mangga. Pak Heru dulu, silakan Pak. Ya. Mangga Pak Aceh dulu nggak apa-apa, silakan Pak Aceh, Pak dosen silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu narasumber senantiasa diberikan kebaikan. Amin ya Allah. Amin. Dan semuanya juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Iya. Amin. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Walaupun di awal jujur saja kita banyak khawatir ya. Hati kita ini selalu was-was, belum apa-apa pandemi, kemudian mendengar saudara kita dengan bencana banjir dan sebagainya. Sepertinya rakyat Indonesia termasuk kita secara psikologi menjadi sakit juga gitu ya, khawatir. Nah, terus saya mendengar ini ada kegiatan seperti ini berkaitan dengan lempeng Lembang ya, sesar Lembang. Jadi menambah juga nih pikiran, kekhawatiran dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bahwa bencana yang diakibatkan misalnya patahan lembang atau pada umumnya misalnya longsor tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber gitu ya. Pasti ini kan ada penyebab dan akibatnya. Yang menyebabkan seperti itu apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi bencana yang tadi ada intervensi manusia. Dan ini ada kaitannya dengan edukasi untuk pendidikan kepada anak-anak kita dari mulai tingkatan SD sampai mungkin perguruan tinggi untuk kesadaran terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan adalah bahwa intervensi manusia ini justru banyak diakibatkan oleh individu dan yang lebih parah adalah kelompok-kelompok yang mungkin untuk kepentingan kelompoknya itu sendiri. Mohon maaf misalnya kalau tadi ada pertanyaan berkaitan dengan izin mengenai pembangunan perumahan misalnya, apakah itu juga memperhatikan efek-efek yang ditimbulkannya gitu ya. Nah, yang saya tertarik justru dengan kearifan lokal yang disampaikan Pak narasumber tadi gitu ya. Yang bagaimana tanah kita supaya menanam kai dan sebagainya gitu. Ini kearifan lokal yang sudah ditinggalkan oleh kita semua barangkali ya. Kalau saya pernah ke Baduy, di Baduy itu setiap manusia yang menebang satu pohon, nah maka dia punya kewajiban untuk menanam satu pohon. Jadi boleh menebang satu pohon, tapi dia setelah pohon itu ditebang, dia harus menanam di tempat daerah sekitar itu untuk menanam satu pohon. Itu orang Baduy gitu ya. Jangan-jangan mereka lebih arif dibanding kita gitu ya. Nah, saya tidak tahu nih proses edukasi itu harus berjalan dengan lancar, dengan bagus gitu ya. Namun kemudian Pak, akibat bencana ini, longsor ini, apakah juga kita memperhatikan hal-hal apa yang terjadi? Misalnya kalau di Jepang
Jepang itu sama dengan kita, hampir setiap hari itu ada gempa, setiap bulan itu ada gempa, tapi mereka sudah dididik bagaimana ketika ada goncangan, mereka apakah harus nyumput gitu ya di kolong meja, kemudian harus seperti apa, itu mereka sudah dilatih seperti itu gitu ya. Artinya edukasi seperti ini penting, saya sangat mengapresiasi, begitu penting. Nah, hanya berkaitan dengan tadi, apakah saya harus pindah gitu ya dengan konstur misalnya tempat pemukiman kita yang begini, ini kan persoalan sebenarnya kekhawatiran gitu ya. Dan efeknya adalah bahwa mungkin kita harus berpikir bahwa rumah kita sudah diasuransikan tidak nih, diri kita juga sudah diasuransikan tidak nih, misalnya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya dengan bencana seperti itu. Barangkali mungkin bisa ditangkap Pak. Jadi banyak sebenarnya di pikiran saya banyak sekali yang berseliweran dengan apa yang terjadi dengan webinar ini. Tapi pada intinya terima kasih untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Kemudian Pak Heru dan juga ya pemerintah kecamatan. Kita di lingkungan RW bisa mengadakan seperti ini. Saya nggak tahu nih kemungkinan, saya sih yakin mungkin baru RW kita nih di Kabupaten Bandung yang mengadakan kegiatan seperti ini ya. Biasanya kan di tingkat universitas, seminar-seminar resmi gitu ya, tapi ini tingkat RW kita bisa menyelenggarakan seperti ini. Jadi ini proses pendidikan edukasi yang luar biasa. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlalu panjang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Aceh. Saya tanggapi sedikit Pak Heru, izin Pak. Mangga Pak, emang Bu. Ya memang tadi di depan kita ada juga ngebahas tentang patahan lembang. Nah, kebetulan Pak Yon ini beliau hanya bergerak di gerakan tanah. Nah, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu masih berminat, kita adakan sekali lagi khusus membahas tentang bencana geologi, gempa bumi, dan tsunami. Nah, di situ kita bahas bukan hanya sesar Lembang, tapi sesar-sesar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk saat ini, mungkin fokusnya hanya ke gerakan tanah, karena waktu itu saya dipesannya hanya untuk itu Pak ya. Jadi kami juga mempersiapkannya, narasumbernya hanya Pak Sumaryono. Nanti kalau misalnya ada niat untuk membahas tentang sesar Lembang, nanti bisa diadakan lagi. Nanti saya akan meminta teman-teman yang dari bidang mitigasi gempa bumi. Itu saja mungkin Pak. Jadi mohon maaf untuk saat ini pertanyaan tentang sesar Lembang belum bisa diakomodir. Demikian Pak, terima kasih. Oke. Mangga Pak Heru, silakan. Tanya Pak. Mohon, hatur nuhun. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Camat dan kedua narasumber, Mas Bima serta Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sangat memberikan wawasan Bapak Ibu atas apa yang disampaikan oleh Bu Eka dan Pak Yono ya Bu ya Pak ya, hatur nuhun. Ya, Pak. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Kemudian tadi Pak Parpar juga menambahkan. Nah ini alhamdulillah di tengah kita masih ada juga hadir Pak Camat ya Pak Edi. Jadi ini apa yang akan saya sampaikan ini bisa jadi ini adalah terpikir dalam benak masyarakat, khususnya warga Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, yang memang posisinya itu bisa dikatakan diskotiknya, Bunya, di sisi kota seetik. Jadi kita ini ke kota Bandung hanya ada batas kota tuh 5 menit begitu. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah kita sering jalan sehat ke atas, Bapak Ibu sekalian. Dan dari tahun ke tahun kita mengamati yang tadinya masih hutan, masih sawah, sekarang sudah jadi bangunan gitu ya, sudah jadi pemukiman baru, dan itu semakin atas begitu, Bapak Ibu sekalian, semakin atas yang harusnya itu menjadi resapan air, nampaknya sekarang sudah menjadi perumahan begitu. Nah tadi alhamdulillah kabar gembira yang disampaikan oleh Pak Yono dan Bu Eka bahwa saat ini sudah ada ya rencana tata ruang terbaru ya Bu ya. Baru revisi Pak. Baru revisi ya Pak ya. Nah oke, nah ini izin saya bertanya ke Pak Camat, artinya di level implementasi mungkin Pak Camat berkaitan dengan perizinan Pak, apakah selama ini secara prosedur, secara proses itu selalu melalui jalur birokrasi kecamatan ataupun desa begitu Pak?
berkaitan dengan hal ini selaku stakeholder yang terdekat begitu Pak ya. Karena terus terang kita agak khawatir Pak, agak khawatir pada saat daerah resapan air saat ini sudah banyak beralih fungsi menjadi pemukiman begitu. Dan itu nampaknya bukan hanya terjadi di kita Pak ya, di banyak tempat begitu. Nah, kita yang areanya ini agak bawah memang menjadi agak khawatir gitu. Itu pertama mungkin Bu ya, pertanyaannya bisa untuk Pak Camat, bisa untuk Pak Yono. Nah, yang kedua tadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak dosen, Pak Aceh. Alhamdulillah hatur nuhun Pak atas pertanyaan dan apresiasinya. Jadi memang latar belakang diadakannya acara ini memang berawal dari sebuah kekhawatiran Pak atas bencana-bencana yang terjadi beberapa tahun terakhir di negeri kita begitu. Dan kalau saya amati selalu timbul korban cukup banyak begitu. Dan menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Eka bahwa bencana geologi itu tidak bisa dicegah. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi resiko begitu. Nah, artinya kan kata kuncinya kan mitigasi ya, Bu ya, mengurangi resiko begitu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan acara ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengurangi risiko. Karena posisi kita, kalau menurut penjelasan Pak Yono tadi, memang berisiko ya Pak ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi semacam input untuk kita semua di tengah pandemi. Salah satu hikmahnya jadi kita banyak belajar, banyak menggali hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan karena kita diam di rumah nih Bapak Ibu, jadinya banyak mikir nih. Banyak mikir apa. Begitu mungkin Pak Aceh dan Bapak Ibu sekalian. Mangga hatur nuhun Bu Eka, hatur nuhun, mangga. Oh ya, mangga. Mangga Pak Camat akan menanggapi dari Pak Heru tadi. Mangga Pak. Pak Camat, mangga Pak. Mau menanggapi? Masih ada nggak ya? Pak Bima bisa dibantu Pak? Keluar Bu. Oh, barusan saya lihat sebentar. Iya. Jadi bagaimana nih? Iya. Bu, nggak apa-apa Bu. Oh iya. Atau mungkin dari Pak Yono? Pak Yon, silakan Pak Yon. Saya kalau perizinan biasanya di dinas perizinan terpadu itu sih biasanya Pak. Izinnya itu keluar dari situ. Dinas, ya? Dinas perizinan terpadu tentunya dinas perizinan terpadu harus melihat dengan pola ruang yang ada, apakah itu kawasan memang diperuntukkan, pola peruntukan kawasannya untuk perumahan ataukah dia kawasan apa ya, itu dilihat dari itu pola peruntukan kawasan tersebut biasanya di situ. Iya. Dinas perizinan terpadu kelihatannya ada sih di Soreang kalau nggak salah dinas itu biasanya lewat itu untuk perizinan. Tentunya tidak boleh melanggar rencana tata ruang tersebut mestinya harusnya karena sudah ditetapkan bersama kan tata ruang tersebut. Ya. Jadi bahwa baik Pak Yon, hatur nuhun. Sama-sama. Jadi peta yang kami publish itu Pak itu menjadi dasar untuk tata ruang. Jadi tata ruang itu nanti disesuaikan dengan kawasan rawan bencana geologi. Jadi gini Pak, mungkin perlu dipertegas bahwa kantor VVMBG itu adalah nanti produk akhirnya itu adalah peta dan rekomendasi teknis gitu Pak. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk memberi izin atau melarang, tapi ini loh hasil kami memantau, mengukur dengan peralatan, kemudian hasilnya peta. Nah dari peta itu keluar wilayah-wilayah yang aman dan bisa digunakan untuk membangun misalnya. Ada yang sebaiknya tidak dibangun, kurang lebih seperti itu. Jadi digunakan peta kami itu menjadi dasar untuk nanti para pemangku kebijakan membuat rencana-rencana pembangunan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kewenangan kami itu hanya sampai situ. Jadi mungkin basicnya itu dari penelitian yang bersifat yaitu teknis ilmiah. Nanti siapa saja boleh memanfaatkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Baik. Itu ya, Pak Yon. Ya. Mangga. Pertanyaan di chat sepertinya sudah semua. Bagaimana Pak Bima? Ya, saya rasa cukup Bu. Jadi, oh iya, kalau gitu saya sudah mewakili rasa penasaran kita semua. Baik,
saya serahkan kepada Bu Eka untuk menyimpulkan dan bisa dikembalikan lagi ke saya. Oh iya, Terima kasih, Bu Eka. baik. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih banyak nih kepada Pak Sumaryono sudah memberikan pengetahuan untuk saya juga, Pak ya, karena selama ini saya bergelut di Gunung Api. Kemudian tadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua, bahwa sebetulnya itu risiko kita tinggal di Indonesia ya, jadi di mana saja kita tinggal di wilayah Indonesia itu ada risikonya masing-masing. Jadi kemudian kalau berkaitan dengan gerakan tanah, tadi saya tangkap kebanyakan kekhawatiran ya. Untuk itu, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita ada tidak usah khawatir karena kita sebagai institusi pemerintah sudah diberi amanat, jadi sudah ada yang menangani Pak untuk mitigasi bencana geologi ini. Jadi karena kan kami tadi di awal banget bahwa ada misi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian itu tadi Pak, kami ada aplikasi Magma Indonesia itu. Nah, salah satunya di situ ada informasi tentang gerakan tanah. Nah, silakan nanti dilihat-lihat Pak di situ wilayahnya seperti apa. Kemudian ini Pak Yon, ada permintaan dari Bapak dan Ibu untuk apakah materinya bisa di-share Pak? Bisa saya share ya. Saya kasih ke Bunia ya. Alhamdulillah. Saya kasih atau ke di Bunia. PDF-kan dulu. Saya PDF kan, saya kasih Bunia. Sebentar. Ya. Atau bisa di-upload di sini Pak? Oh, sebentar. Bisa nggak saya upload? Supaya bisa. Ya. Sebentar. Ini ada file. Oh ya, sebentar. Supaya Bapak Ibu bisa langsung download ya. Oke, bentar ya. Terus sambil menunggu. Ya. Nah, kemudian yang paling penting bahwa upaya mitigasi itu perlu keterlibatan semua pihak. Bukan hanya yang pemerintah, stakeholder, tapi juga kita sebagai masyarakat dapat berpartisipasi dalam mitigasi. Salah satunya tadi sudah disebutkan dengan kearifan lokal. Bu, saya nggak bisa ya, saya sharing ke Bunia aja ya. Oh iya, boleh. Ya. Maaf ya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sumaryono sebagai narasumber, juga kepada panitia, Pak Camat dan Pak RW. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini berkenan dan bermanfaat. Saya dan Pak Yon mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas atau kurang lengkap disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya. Kami kembalikan ke Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filenya udah saya kirim ke Bunia. Ya baik, nanti saya share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yon dan juga Bu Eka yang sudah memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Inti dari semuanya adalah bagaimana kita membangun kesadaran terhadap lingkungan kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bencana itu ada, bahkan terus bertambah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama mendengarkan. Sekarang saatnya kita semua mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak DKM Baitul Mukmin. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz Tata. Salam muslimat dan yang lainnya. Alhamdulillah sumber dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin Pak Ustadz bisa memberikan doa penutup untuk malam hari ini, dan semoga juga kita semua dihindarkan dari adanya bencana-bencana sebagaimana yang kita rasakan di bumi Indonesia ini di awal 2021. Banyak sekali bencana-bencana yang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita di belahan Indonesia ini. Baik, kepada Pak Ustadz Tata, waktu dan layar kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara dan juga sebelum berdoa, terima kasih
Saya dari awal tadi menyimak paparan dari Ibu Eka atau Ibu Nia dan juga Pak Yon. Mudah-mudahan barokah ilmunya Bapak dan Ibu. Amin. Terutama bagi kami warga 15 dan RW 17 dan juga yang lainnya yang turut menyimak pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua tatkala kita dihadapkan dari suatu keinginan yang tidak diharapkan, takdir buruk menurut ukuran kita, terjadi suatu bencana. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak RW, Pak Camat, kemudian dari Bapak yang terutama narasumber. Kesimpulannya bahwasanya sebelum berdoa mohon izinkan saya menyampaikan seungkap kalimat bahwasanya disadari atau tidak oleh kita semua, bencana suatu saat akan menimpa pada diri kita, baik bencana berupa pergeseran tanah maupun yang lainnya. Hanya saja tentu bencana ini disadari oleh kita merupakan media atau alat bagi Allah SWT yang mengingatkan kita untuk lebih mawas diri dan menjaga lingkungan kita. Nah, itu mungkin yang ingin disampaikan sebelum berdoa. Mudah-mudahan kita kapanpun dimanapun senantiasa ada dalam perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik banjir, longsor, dan lain sebagainya, Allah memberikan ketabahan dan kesabaran. Dan kita semua senantiasa dijauhkan dari berbagai balai, terutama COVID-19. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allah ya rabbal alamin. Amin. A'udzu bikalimatil min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala'i wa darki syaqai wa su'il qada'i wa samatatil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'nal bala'a wal waba'a wa khususan al waba' wa rusul corona ma dhara haram minha wa ma batan an baladina hada khassa wa an bunana amah ya rabbal alamin. Allahumma ftahli abwabal ilma wa barik wa aqdi jami hajati. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Allah ya mujibasa ini. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka saya Muslimah dan juga yang lainnya, Pak RW, narasumber, Pak Pasar dan lainnya. Saya kembalikan ke Mas Bima. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz Tata sudah memberikan doa penutup pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan materi bagi warga yang tergabung dalam WA Group RW 15, nanti akan di-share di WA Group RW 15. Namun untuk peserta webinar yang berasal dari luar RW 15, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor nanti yang akan saya share di screen. Untuk apresiasi dari kami kepada narasumber, insya Allah dan juga moderator akan ada bingkisan dari panitia, dari pengurus RW 15, dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, tadi sudah sebetulnya banyak sekali kami harus menyaring, ya Bu Eka ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus, namun izinkan kami memilih yang mendapatkan voucher belanja. Nah, voucher belanja ini dipakai di mana? Nah, ya, jadi RW 15 ini punya namanya Market Day di hari Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Minggu, yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan voucher tersebut di pelapak yang ada di Market Day yang ada di grup warga RW 15. Baik, siapa saja pemenangnya? Nah, pemenangnya adalah yang pertama Pak Ahmad Pahlar, yang kedua Pak Edi Sumiado, Ibu Nining, Pak Teguh, Ibu Murti.
Baik Bapak Ibu yang namanya tertera di screen, silakan di screenshot. Buat yang menggunakan handphone bisa menghubungi nanti ke call center RW 15 di 0858 7133 991. Begitu pula untuk peserta webinar yang membutuhkan materi, silakan nanti menghubungi call center ini, nanti akan di-share materinya. Mohon maaf, kami tidak share di kolom chat karena kita harus upload dulu via Google Drive. Iya. Begitu ya Bu ya. Ya, iya, ternyata beda sekarang aturan. Iya, betul Bu, betul. Ya, baik. Baik, sebelum kita sama-sama mengakhiri forum hari ini, izinkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, kita berfoto bersama dulu. Mohon izin. Untuk terakhir ini kita ada 45 peserta yang masih bertahan di malam hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan, kita tunggu. Ibu-ibunya pakai kerudung dulu kayaknya. Iya. Tahu banget ya Bu Eka ya. Iya. Ya, kita tunggu dulu. Nah, kan udah cantik sekarang. Baru muncul. Tahu deh Beko. Alisnya nggak usah disamain Bu, kiri sama kanan, biarin aja nggak kelihatan. Iya. Ya baik ya, kita mulai ya. Untuk tampilan pertama dulu ya. Sama-sama semuanya 1, 2, 3. Bentar ya, 1, 2, 3. Baik, ditahan dulu sebentar. Selanjutnya untuk screen yang kedua. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sudah tercapture dengan baik. Sebagai closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak Heru? Mas Bima, hatur nuhun. Mas Bima khususnya yang sudah merancang acara ini dari tim Humas RW 15, webinar yang kedua. Mudah-mudahan bisa istiqomah Mas untuk kita jalankan secara rutin setiap bulan. Amin. Materi-materi yang insya Allah akan bermanfaat buat seluruh warga RW 15 ataupun di luar RW 15. Kemudian untuk para narasumber, hatur nuhun pisan. Sama-sama Pak. Eka dari Sinabung jauh-jauh. Untuk Pak Yono, Bapak di Pawenang nih Pak, lagi di Pawenang Pak. Pawenang. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian Pak Camat juga hatur nuhun sudah hadir. Kemudian Pak DKM hatur nuhun, Pak DKM tausiah dan doanya. Juga para tokoh Bapak Ibu sekalian yang sejak awal hadir di forum webinar bulanan kita. Tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya pandemi COVID ini kata kuncinya adalah memaksa kita. Memaksa kita untuk semakin kreatif, untuk tetap semangat mencari, belajar, menggali peluang-peluang tersembunyi yang selama ini mungkin tidak pernah kita gali, tidak pernah terpikirkan. Nah, dengan adanya pandemi ini selama 1 tahun, mudah-mudahan kita bisa semakin arif dan bijaksana mensikapi segala tantangan kehidupan. Demikian mungkin Mas Bima, tetap semangat, tetap kompak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan di malam hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Yon dan juga sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Di weekend ini malam-malam berbagi dengan kami semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh warga, kepada para ketua RT dan juga pengurus RW 15. Baik Bapak Ibu sekalian, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan terkait jalannya webinar malam hari ini, dan
pesan kami selalu menjaga protokol kesehatan, tetap bersabar dan disiplin. Memang pandemi ini masih berjalan dan insya Allah kita sama-sama berdoa semua keadaannya bisa kembali normal. Dan selamat bekerja untuk Bu Eka yang ada di Sinabung. Dan terima kasih. Semoga kita bisa silaturahmi terus ya Pak Yon. Siap. Ya, makasih. Kapok untuk berbagi lagi bersama kami ilmu-ilmu yang lebih dahsyat lagi mungkin nantinya. Maaf kalau ada kekurangan, Pak. Iya, sama-sama Pak Yon. Sama Pak. Ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang ada di luar RW 15. Untuk teman-teman IAGI, teman-teman dari UNPAD, dan juga universitas lainnya yang sudah berkenan hadir dalam webinar malam hari ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah di bulan Maret kita akan bertemu lagi di minggu pertama atau kedua dengan tema-tema yang lebih menarik. Insya Allah akan membawa banyak manfaat juga untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya Bimantara. Mohon undur diri dan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, selamat beristirahat. Sampai jumpa di webinar berikutnya di bulan Maret. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian. Pamit. Ya, Bu Eka, selamat beristirahat. Pak Yon, selamat beristirahat. Pak Yon, makasih Pak Yon. Pamit, Pak. Ya. Sama-sama Bu Eka. Izin pamit Pak Heru, Pak Bimantara, dan Bapak-Bapak Ibu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pur yang ada di Jakarta, Pak Pur, Bu Nining, hatur nuhun, Pak Parpar. Ya, terima kasih Pak Hatimah. Pak Rwe, terima kasih. Sami-sami. Pak Parpar mau promosi ini. Single terbaru. Mas Bima, kayaknya bulan depan Pak Parkar dikasih space buat tampil. Ya. Pak ini Pak Heru, Mas Bima. Udah pesan barusan. Ya Pak. Kalau saya cocoknya memang pernah disampaikan juga kepada Pak Ketua DKM nih. Oh iya. Menyambut Pak, Ramadan atau ngabuburit bersama Kang Parpar. Nanti nggak akan lapar Pak, karena banyak lagu. Kemudian saya akan cerita kenapa bisa saya nulis nikmata berbatas seperti itu. Tapi jangan diceritakan sekarang ya Pak, nanti aja. Kalau sekarang nggak apa-apa Pak. Lagu Boleh kapan-kapan temanya mungkin yang cocok itulah Pak. Berbagi pengalaman menemukan lirik ya Pak dari ayat-ayat Quran itu. Iya, bangga insya Allah. Nah ini. Terima kasih Pak Heru, kapan aja saya siap ya, sampaikan aja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Parpar. Ya. Alhamdulillah, iya. Mangga atur nuhun semuanya Bu Nia telah mengundang saya juga di acara ini. Iya. Udah rindu juga nih sholat subuh di Baitul Mu'min ini belum lagi. Di atas Pak Parpar. Kalau lagi nggak tugas luar. Iya. Besok ada kajian Pak Parpar besok. Oh besok subuh ada? Ada. Sekalian insya Allah ya kesana. Yes 2B ya. Iya. Insya Allah kesana besok ya. Di atas Pak Parpar. Aduh maaf. Besok subuh Bu Nia maaf. Ada yang pesan itu. Ada yang pesan makanan pagi-pagi harus ke pasar besok jam 5.